Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para jamaah, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ibrahim ayat ke-9 dengan tema penolakan umat terdahulu terhadap dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebelumnya mari kita baca ayatnya secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumun nuhin wa 'ad. Qaumin nuhin wa 'ad wa thamud walladzina min ba'dihim والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Artinya, apakah belum sampai kepada berita orang-orang sebelum kami kaum Nuh, Samud dan orang-orang setelah mereka, tidak ada yang mengetahui mereka dari Allah. Rasulullah SAW kepada mereka membawa bukti tidak nyata, namun mereka tutup kanannya sebelumnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kami mengutus kepada kami dan kami tidak benar dalam keraguan yang bergelisahkan terhadap apa yang kami lakukan kepada kami. Allah berfirman, belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, kemudian Ad adalah kaumnya Nabi Hud, kemudian Thamud kaumnya Nabi Saleh, dan orang-orang yang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah.
Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Para jamaah, ayat ini mengkisahkan tentang bagaimana reaksi umat terhadap dakwah. Dan kapan terjadinya penolakan terhadap dakwah? Terjadinya adalah sejak Nabi Nuh alaihi salam. Karena Nabi Adam berdakwah kepada putra-putranya bertahan sampai 10 keturunan. Tidak ada yang menyembah kecuali kepada Allah. Itu bertahan sampai 10 keturunan. 10 keturunan itu kira-kira berapa tahun para jamaah? Kira-kira 1000 tahun? Ya, diperkirakan 1000 tahun. Dan ini tentu keberhasilan dakwah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apalagi tentu keturunan Nabi Adam pun masih masih teringat atau masih terilhami dengan peristiwa Nabi Adam sendiri, bahwa Nabi Adam diturunkan dari surga. Ini cuman bertahan 1000 tahun saja, 10 keturunan saja ternyata. Dan ini menunjukkan para jamaah bahwanya yang namanya kebenaran itu bukan sesuatu yang sifatnya menetap, melainkan perlu dijaga. Kalau tidak dijaga, bisa-bisa hilang. Apalagi kebenaran itu yang kita yakini dan kita tuju, kita ingini, itu setelah kita di dunia, di mana kebenaran bercampur aduk dengan hawa nafsu, campur aduk dengan dunia. Berbeda ketika kebenaran itu diyakini ketika kita masih di surga. Ya, ketika masih di surga, maka kebenaran itu tetap. Makanya nanti ketika kita mati dalam keadaan membawa kebenaran, maka kebenaran itu akan tetap selama-lamanya. Karena di sana sudah tidak ada perubahan, tidak ada hawa nafsu. Tapi kebenaran yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini, yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan urusan dunia. Di mana juga Allah turunkan bersama Nabi Adam iblis yang akan dijadikan, yang memang oleh Allah disetting untuk dijadikan sebagai ujian keimanan. Jadi Allah menciptakan iblis itu untuk suatu hikmah. Apa hikmahnya? Untuk menguji keimanan setiap orang. Apakah imannya tetap teguh, kuat terhadap Allah, atau kemudian berkurang, atau kemudian menjadi surut, bahkan sampai hancur imannya. Untuk apa? Karena nanti di akhirat akan terjadi yang namanya klasifikasi derajat. Faham? Akan terjadi namanya klasifikasi derajat. Setiap manusia yang hadir di hadapan Tuhannya nanti dengan derajat makom yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar mencapai derajat minal muqarrabin. Minal muqarrabin artinya orang yang benar-benar didekatkan dengan Allah. Di antara manusia nanti ada yang sangat dekat dengan Allah. Itulah yang disebut al-muqarrabun. Ada yang agak jauh sedikit, pertengahan, ke bawah sampai kepada yang paling bawah kedekatannya dengan Allah.
Kemudian setelah itu apa? Kafir sudah. Nah kalau sudah kafir, keluar dari medan, keluar dari kewalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini para jamaah, ada dua alternatif. Kalau sering saya maksudkan dua alternatif itu dengan dua kotak. Dengan dua kotak. Kotak iman, kotak kafir. Yang atas kotak iman, yang bawah kotak kafir. Selama manusia berada dalam kotak iman ini, kotak iman yang mulai dari yang teratas sampai kepada yang limited, sampai kepada yang paling bawah, batas akhir. Maka siapapun manusia yang berada dalam kotak ini, kotak iman, mulai dari yang paling atas sampai batas akhir, maka mereka akan masuk surga. Soal nanti di antara mereka ada yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya sampai terlempar ke neraka, itu masalah lain. Tapi kita sekarang berusaha untuk menjadi beriman yang paling atas, agar tidak tersentuh oleh panasnya api neraka sedikit pun. Apakah ada di antara orang yang beriman itu yang akan terlempar ke neraka? Ada, wong Quran sudah menjelaskan kok. Yang nggak percaya itu kan orang Khawarij, orang Mu'tazilah, itu yang nggak percaya. Mu'tazilah nggak percaya. Pokoknya orang dosa besar bukan mukmin, bukan kafir, tapi kekal di neraka. Loh kan, ya apa berpikirnya? Kalau mukmin bukan, kafir bukan, tapi kekal di neraka, terus siapa namanya? Nah ini membingungkan. Yang benar, siapapun yang kekal di neraka pasti kafir, wong kekal kok. Di dalam Islam ada, di mana ada orang beriman, Masya Allah, begitu di hadapan Allah pahalanya kering gitu loh. Sudah ditambal sulam dengan mungkin ada salat sunnahnya, mungkin pernah nolong semut yang kleper-kleper di air, saking ininya, mungkin pernah buang duri di jalan. Coba malaikat, ada nggak Pak pahala-pahala lain yang bisa disupport gitu? Ya dia Allah. Ternyata Pak disupport pun masih belum ngatasin gitu loh. Nah itulah yang terlempar itu di situ. Bahkan ada para jamaah nanti itu, mudah-mudahan bukan kita, bukan. Secara data, sudah secara data, tidak mungkin masuk surga lah. Tapi iman dia, secara data, Masya Allah, hidupnya 24 jam sekak, ceter. Hidupnya 24 di pinggir jalan, ngopi. Nauzubillah. Tapi ada iman gitu loh. Masih ada iman, Allah yang tahu itu. Secara data dia ahli neraka, artinya dia akan turun ke neraka. Tapi ternyata oleh Allah dimasukkan ke surga. Karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana caranya? Itu urusan Allah. Makanya yang harus kita persiapkan sekarang apa? Agar setidak-tidaknya kalaupun bleset-blesetnya kita gak jadi masuk neraka karena apa? Tadi rahmat Allah. Gimana caranya? Kita gak tahu. Yang penting saya punya ide. Perbanyak saja amal kebaikan. Perbanyak saja sudah istighfar. Sebanyak-banyaknya silakan. Untuk istighfar para jemaah silakan. Kenapa? Kita ini makom istighfar. Makom penuh dosa. Harus dicuci terus. Perbanyak saja kebaikan. Siapa tahu nanti bermanfaat. Karena soal rahmat Allah tadi kita tidak tahu. Itu pribadi Allah itu. Penilaiannya Allah. Ada orang dia masih gak pernah sholat, gak pernah apa. Tapi di dalam hatinya ketika mati ada iman sak debu ternyata.
Loh, iman kok sak debu itu bisa buka kunci surga enggak kira-kira? Hah? Imannya itu cuma sak debu itu loh. Gimana surga? Tapi mungkin saja karena itu penilaian Allah kan, mungkin saja ternyata pernah ada bongkahan batu dibuang itu. Mungkin saja dari situ rahmat Allah datang. Tapi Allah tidak menjelaskan, pokoknya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya itu kan kalau bahasa orang Jawa kemarin apa? Ya bejo-bejohan kan gitu ya. Bejo-bejohan itu kalau bahasa Indonesia ini apa? Bejo-bejohan. Bejo-bejohan. Bahasa Indonesia ini apa? Tepak-tepakan. Ya kan? Iya, kita tidak bisa menyangka ada orang nanti sudah secara data sudah tidak mungkin langsung masuk surga. Dia pasti terlempar ke neraka, tapi dengan rahmat Allah, Allah naikkan ke surga. Ada juga di antara keterangan yang datang pada kita, yaitu sebagian dari bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian bentuk dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi memberi syafaat kepada orang yang secara data dia masuk neraka, tapi Allah izinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Terus gimana itu ceritanya? Wallahu ta'ala a'lam. Bisa saja sih suatu ketika dia motong kukunya dengan niatan menegakkan sunnah Rasul. Mungkin gak kira-kira? Mungkin. Pokoknya lakukan saja para jemaah. Amal-amal apa yang bisa dilakukan yang sesuai dengan sunnah, lakukan saja. Insya Allah bermanfaat. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas Nabi di antara syafaatnya adalah memberi syafaat kepada orang yang sudah divonis masuk neraka, gak jadi masuk neraka. Itu di antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita layak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bentuk penolakan terhadap dakwah para jamaah di sini nanti akan diterangkan bagaimana bentuk penolakan, termasuk juga yang berhubungan dengan saat sekarang. Bentuk penolakan terhadap dakwah itu mulai dari yang jelas-jelas terang-terangan menolak sampai kepada gaya-gaya yang seakan-akan ilmiah tapi menolak dakwah. Itu terjadi saat sekarang. Dan tentu kita harus bisa membaca, tahu wacana, keadaan yang ada di lapangan. Oh, ini munafik orang ini. Oh, ini sungguhan. Kita harus tahu. Peka sehingga dakwah ini tidak dilecehkan. Kemudian mari kita lihat sisi tafsirnya. Qala Ibnu Jarir, Taib. Qala Ibnu Jarir berkata, hadza min tamami kili Musa liqaumihi. Ini ayat ini menunjukkan terhadap kesempurnaan perkataan-perkataan Musa terhadap kaumnya. Jadi Nabi Musa para jamaah termasuk nabi yang paling berat dakwahnya. Ya, dibanding Nabi Nuh masih berat siapa? Nabi Nuh, karena Nabi Nuh sampai 950 tahun. Wallahi 950 tahun itu para jamaah dakwah luar biasa. Nabi Musa tidak sampai. Ya. Walau demikian, Nabi Musa ternyata bukan berhadapan dengan manusia biasa, melainkan manusia Bani Israel. Di mana Bani Israel ya seperti itu ceritanya. Coba bayangkan. Nabi Musa berhasil membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun. Ini sudah anugerah yang besar, bukan? Cukuplah bagi mereka bersyukur kepada Allah. Lantas kemudian terjadilah peperangan antara mereka dengan Nabi Musa, antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Tapi sekarang mereka ada nabi yang langsung bisa konsultasi dengan Tuhannya. Mestinya beriman, tetap beriman gitu loh. Tetap sholat, tetap beriman, bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Dalam peperangan, mereka kemudian berhadapan dengan jalan buntu.
Disuruh lewat situ oleh Allah, lewat land itu, ternyata di hadapannya laut gitu loh. Loh, jalur yang ditunjukkan oleh Nabi Musa atas firman Allah di situ. Tapi ternyata jatuh ke laut. Makanya siapa itu? Yusha bin Nun sampai mencoba itu. Tapi Yusha bin Nun itu orang yang iman, percaya. Sampai dia mencoba berapa kali? Itu 3 kali. Ya tenggelam. Kemudian diangkat lagi, coba lagi. Saking ingin apa namanya? Sampai di mana sih perintah Tuhan kok ke sini gitu loh. Itu di antara hikmahnya. Sampai kemudian Allah menyuruh Nabi Musa apa? Fadrib bi asakal hajar. Idrib. Akhirnya dipukullah lautan itu tiba-tiba menjadi jalur 12 jalan. Karena Bani Israel saat itu terdiri dari 12 suku Bani Israel. Masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Ya kayak jalan tol gitu para jamaah. Masya Allah. Akhirnya mereka lewat jalan itu sampai di tepian. Begitu sampai di tepian, musuhnya menyusul, musuhnya tenggelam. Cukup nggak ini untuk bersyukur pada Allah? Wah, luar biasa ini. Nikmatun azimah, nikmat yang agung. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka sudah selesai, lautan sudah terkatup, musuh sudah tenggelam, lewatlah mereka menuju ke tempat yang diperintahkan oleh Allah. Dalam menyusuri jalan yang diperintahkan oleh Allah itu kebetulan melewati perkampungan suku Kan'aniyun kalau nggak salah itu. Ternyata suku mereka ini penyembah berhala. Tidak ada di rumah mereka kecuali mesti ada satu Tuhan yang mereka sembah-sembah. Tiba-tiba saja kaum Bani Israel yang saat itu sedang dipimpin oleh Nabi Musa itu lupa terhadap kenikmatan laut terbelah itu. Lupa. Tiba-tiba saja mereka mengatakan, "Ya Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Wallahi para jemaah, Nabi Musa langsung murka saat itu pula. Murka Nabi Musa. Akhirnya dia dimintakan ampun kepada Allah, diampuni. Terus berjalan menuju Bukit Sinai, itulah perintahnya. Karena Nabi Musa setelah itu akan menerima 10 amandemen, bukan 10 ya, 9. Kalau di filmnya orang Yahudi, 10 amandemen itu 10 ayat. Tapi kalau di dalam Al-Quran 9 ayat, 9 ayat. Itu akan diperoleh setelah Nabi Musa ke Bukit Sinai sebanyak 40 hari. 40 hari. Menunggu kedatangan Nabi Musa, kata mereka Musa sudah mati. Akhirnya membuat patung anak sapi. Emas-emasnya seluruh Bani Israel yang dibawa dikumpulkan, kemudian dipahat-pahat, dibakar, kemudian dibikinkan anak sapi. Wallahi para jemaah, disembah anak sapi. Baru saja. Setelah itu kemudian mereka minta lagi. Dalam Quran surat keberapa itu? Surat Al-Baqarah ya, ayat 45 kalau nggak salah ya, yang mengatakan wa id qultum ya Musa, 45 ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Baca artinya yang ada. Surat Al-Baqarah ayat 45. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ada yang sudah dapat 45? Dibaca artinya. Artinya 55 ya, 55. Ayat 55 bukan 45 ya. Ayat 55 Surah Al-Baqarah ayat 55, di mana mereka berkata, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa,
kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah dengan terang, dengan nyata. Lalu mereka disambar oleh halilintar dan mereka dimatikan oleh Allah. Wa antum tanzurun, dan kalian kemudian melihat. Ya, ini contoh. Coba bayangkan para jamaah, hanya disuruh beriman kepada Allah saja, kemudian minta agar Allah memperlihatkan diri. Ini termasuk permintaan yang berat apa biasa-biasa? Berat para jamaah. Berat. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah itu sudah nyata gitu loh. Apalagi bagi kita umat Muhammad yang hidup di tahun ini. Bukankah kisah-kisah mereka sudah diceritakan? Kisah-kisah yang pernah terjadi sudah dikisahkan, bahkan akibat perbuatan dosa mereka, siksa-siksa Allah terhadap mereka, kemenangan-kemenangan terhadap orang yang beriman sudah dibuktikan oleh Allah. Itu sejarah masa lalu. Kenapa kita sekarang masih minta? Misalnya kita yang lahir di tahun, yang hidup di tahun ini, tahun 2020 ini, masih berkata, ya Allah, kalau memang kau Tuhan ya Allah, tunjukkan mukamu. Apa masih akan begitu? Padahal tanda-tanda itu sudah berlalu. Bagi kita sekarang para jamaah, barangkali kalau ada yang berkata seperti itu, jauh lebih dosa daripada umatnya Nabi Musa. Bagi kita sekarang. Kenapa? Karena bukti-bukti nyata sudah terlalu kuat tentang wujudnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa yang harus kita perhatikan. Kita umat terakhir para jamaah, bisa-bisa ketika kita baik, ya, umat yang terakhir seperti kita sekarang, ketika kita menjadi hamba yang baik, maka kita akan menjadi hamba yang mungkin bahkan lebih mulia daripada yang lain. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi. Bisa mencapai makom para nabi, bisa mencapai makom para syuhada. Bahkan Nabi pernah dalam satu hadis menyatakan takjubnya terhadap seseorang, terhadap suatu kaum, mereka itu bukan nabi, tapi mereka mencapai derajat para nabi. Kata para sahabat, ya siapa mereka? Kata Nabi, kata mereka para malaikat. Kata Nabi, bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah sedangkan malaikat berada di sisi Allah? Kata mereka para nabi, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kenapa para nabi tidak beriman sedangkan wahyu turun kepada mereka? Lalu para sahabat berpandangan siapa lagi kalau bukan diri mereka? Betul gak kira-kira? Karena mereka ternyata bersama nabi, jihad bersama nabi, wahyu juga diturunkan di tengah-tengah mereka. Maka kata mereka, fanahnu, kami ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Famalakum la tu'minuna wa ana baina azhurikum. Kenapa kalian tidak beriman sementara aku berada di tengah-tengah kalian? Wah, siapa lagi? Mereka gak ingat dengan orang-orang sebelumnya itu gak kepikiran. Kenapa? Kenapa? Turun lahir, belum lahir. Tapi apa kata Nabi? Kaum yang paling menakjubkan bagiku imannya adalah kaum yang akan datang sesudah kalian. Wallahi. Mereka hanya mendapatkan 2 lembar kitab Quran yang menerangkan tentang akhirat, tentang Allah, tentang kebenaran. Yu'minuna bima fiha. Mereka beriman dengan isi yang ada di dalamnya. Wallahi, itu ternyata para jamaah. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Dan keluarga kita dan anak cucu kita. Jangan lupa, keluarga, anak cucu. Jangan lupa setiap berdoa. Wallahi para jamaah. Mereka hanya membaca Al-Quran begitu terus beriman. Sementara Nabi sudah gaib, para sahabat sudah gaib. Betul gak kira-kira? Ini cuma berita tentang surga, neraka, tentang para Nabi. Tapi beriman. Itulah yang kata Nabi, kaumun yang sangat menakjubkan imannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitulah kaum Nabi Musa alaihissalam. Sudah minta ini, minta ini, minta ini. Nabi Musa termasuk nabi yang paling berat. Nah ini ayat ini menceritakan tentang bagaimana penolakan umat-umat terdahulu terhadap dakwah.
Berikutnya, Tayyib. Wa fima qala Ibnu Jarir nadhrun. Dan pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ini perlu ditinjau kembali begitu, nadhrun. Ada fihi nadhar, artinya masih perlu dikaji ulang. Wa dhahir, yang terang. Ini yang zahir ini yang perlu. Annahu khabarun musta'nafun minallahi lihadil ummah. Dan ini penting. Bahwasanya ayat ini mata berita yang dimulai dari Allah untuk umat ini. Bahwasanya begitulah umat-umat sebelum kita. Sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi yang namanya penolakan terhadap dakwah. Sama. Soal penolakan terhadap dakwah sama. Makanya umat Nabi Muhammad saat ini tidak perlu ragu, tidak perlu merasa dirinya terkalahkan. Tidak perlu. Ini ayat adalah agar kita umat Muhammad ini tetap semangat dalam berdakwah. Kenapa? Soal orang gak mau didakwai, gak terima dakwah dengan segala macam penolakan itu bukan sekarang. Terjadi sejak kapan? Nabi Nuh alaihissalam. Betul. Bagaimana Bani Israel, Nabi Musa sampai marah gak karu-karuan. Bagaimana Nabi Ibrahim sampai dibakar. Bagaimana Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, para jamaah harus tahu kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena Nabi Isa itu setiap menyentuh orang yang sakit, al-maraduz zamna, sakit menaun atau buta menaun atau mati, begitu diusap dengan membaca bismillah, diusap sembuh biiznillah, dengan izin Allah. Usapan ini dalam bahasa Arab disebut al-mansuh atau al-masih. Al-masih berarti yang menyentuh. Itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Makanya disebut al-masih. Alasan yang kedua, kenapa Nabi Isa disebut al-masih? Karena Nabi Isa itu dalam dakwahnya nabi yang paling tidak aman. Kebencian kaum Bani Israel terhadap para nabi sesudah Nabi Musa sangat berat. Makanya kalau kaum Yahudi, mereka hanya beriman kepada nabi itu, Nabi Musa, Nabi Harun ke atas sampai Nabi Adam. Siapapun nabi sesudah Nabi Musa tidak dipercayai. Nabi Sulaiman disebut apa oleh orang Yahudi? Tukang sihir. Nabi Daud oleh mereka disebut pezina karena istrinya lebih dari 100. Lebih dari 100. Boleh saat itu. Kalau sekarang cuman 4 kalau mau. Silakan diadzani dulu ya. Masih ada waktu.
Kita lanjutkan kembali para jamaah. Alasan kedua kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih, yaitu karena kebencian kaum Bani Israel terhadap Nabi Isa. Jadi Nabi Isa termasuk Nabi yang dibenci. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau Bani Israel dari kalangan Yahudi, mereka hanya mengimani Nabi itu Nabi Musa ke atas. Sedangkan Nabi-Nabi siapapun sesudah Nabi Musa ke atas. Sedangkan Nabi-Nabi siapapun sesudah Nabi Musa, maka oleh kaum Yahudi tidak diimani kecuali apabila Nabi tadi bisa bekerja sama dengan mereka dalam urusan dunia, baru tidak diapa-apakan. Kalau tidak, maka berapa banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Sampai dikatakan dalam surat Al-Baqarah dalam beberapa ayat, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan. Pokoknya nggak mau kerjasama, sudah alamat nabi tadi diculik, dibantai. Termasuk Nabi Zakaria, digergaji mulai dari kepala sampai dubur. Putranya Nabi Yahya dicincang, diseret dibawa keluar kota, di sana dibunuh beramai-ramai, dicincang secara mutilasi. Wallahi, tubuhnya dicincang-cincang. Itu Nabi Yahya alaihissalam. Tinggal siapa yang masih hidup? Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa pun dikejar, lari bersama murid-muridnya dan keluarganya. Kemudian di sana menyampaikan firman. Tidak lama, mungkin tidak sampai sehari, mungkin tidak 2 hari. Keciuman mereka, kejar lagi. Akhirnya pindah-pindah tempat tanpa pakai alas kaki, tanpa pakai sepatu, tanpa pakai sandal, sehingga kakinya nyentuh ke tanah setiap pindah-pindah tempat. Inilah yang disebut masih sentuhan. Makanya Nabi Isa disebut Al-Masih dengan 2 alasan ini. Yang mana nanti di hari kiamat juga akan berhadapan dengan musuhnya, yaitu Al-Masih Dajjal. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Karena buta mata kanannya, buta sebelah, pendekar mata satu. Nah, yang satunya buta. Nah, buta itu dalam bahasa Arabnya disebut mamsuhul ain. Mamsuhul ain artinya buta. Termasuk juga al-masih yang terusap. Yang terusap sehingga tidak melihat. Yang tersentuh sehingga tidak melihat. Makanya Dajjal disebut al-masih Dajjal. Di mana sunnatullahnya nanti 2 al-masih ini akan berperang. Jadi memang Dajjal itu bukan bagian siapa-siapa. Dajjal itu diciptakan oleh Allah akan menjadi bagian lawan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Makanya oleh Nabi tidak boleh diapa-apakan. Pernah di zaman Nabi ada orang mirip Dajjal, dan ditengarai itu Dajjal. Umar langsung minta izin untuk memenggal kepalanya. Kalau sekedar memenggal kepalanya Dajjal saat itu mungkin Umar bisa. Tapi secara sunnah dia bukan bagian dari Umar. Makanya kata Nabi, kamu tidak akan bisa, karena bukan bagiannya. Tidak akan bisa. Ya kalau sekedar menggal apapun bisa. Tapi kalau bukan bagiannya gimana? Ya nggak akan pernah bisa. Karena itu bagian siapa? Satu-satunya Nabi Isa alaihissalam, dan yang diperuntukkan menjelang hari kiamat nanti. Makanya Nabi Isa menurut Islam nanti akan turun dari langit yang pertama ini ke dunia melalui mimbar, menara, 2 menara raksasa dari masjid siapa itu yang di Damaskus itu ya. Nah ini. Nah disitulah nanti akan turun. Saat apa? Saat Imam Mahdi ngimami sholat subuh. Nah di situ dinasti Umawi. Masjid ini masjid dinasti Umawi, Masjid Umayyah. Sekarang masjidnya sudah ada,
dan utuh ternyata. Ternyata utuh. Dan Yahudi pun alhamdulillah belum menyentuh. Ya kan? Terjaga sampai sekarang. 2 menara raksasa dari Masjid Umayyah. Nah, disitulah nanti pertemuan antara Nabi Isa dengan Dajjal Al-Masih. Saat mau sholat subuh, Imam Mahdi menyerahkan kepada Nabi Isa. Karena Imam Mahdi tahu ini ruh datang. Ya ruh, tafadhol imami. Apa kata Nabi Musa? Imam rawatib, silakan maju. Karena saya masih ada tugas berikutnya. Pada saat Imam Mahdi melaksanakan sholat, ternyata apa? Di balik pintu Babus Salam sudah ada Dajjal bersama pengikut-pengikutnya dari Yahudi dan Nasrani, yaitu Yahudi Asbihani dari Iran yang sekarang disebut tanduk setan dari Najd. Ya, tanduk setan itu ada di Iran Asbihani. Karena namanya Najd itu para gunungan. Bukan Najd yang dipakai nama kota. Bukan Najd yang dipakai nama kota. Adapun yang di Mekah ada Najd di tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu nama kota. Ya kayak Surabaya, Malang, Lamongan gitu loh para jemaah. Nama kota. Najd menurut bahasa pegunungan. Lah, negara pegunungan itu yaitu negara Iran itu negeri Najd. Kalau orang Arab bilang Najdina, Najd kami, yaitu pegunungan Irak sampai Iran. Pegunungan, negeri yang pegunungan. Itu disebut Najd dalam bahasa Arabnya. Makanya Nabi ketika berbicara tentang tanduk setan, maka itu dari pertanyaan sahabat. Wa fi najdina ya Rasulullah, dan pada Najd kami. Maka Rasulullah menunjuk ke arah Iran. Pokoknya pegunungan itu. Di situ ada Irak, Iran, Pakistan, gitu ya. Nah, ke arah itu Nabi menunjuk tangannya. Najd namanya. Itulah yang dimaksud tanduk setan. Asbihani itu Yahudi Irani yang berada di Asbihani. Walaupun demikian para jamaah, dari Asbihani ini zaman dulu pernah muncul ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Jadi tidak menutup kemungkinan sesuatu yang sudah ditunjuk tanduk setan pun ternyata bisa juga melahirkan seorang ulama. Sekarang Imam Bukhari dari mana para jamaah? Imam Bukhari. Hah? Imam Bukhari dari mana? Rusia. Bukan dari negeri Islam. Ya, Bukhara itu termasuk bagian dari Rusia. Munculnya siapa? Imam Bukhari. Nah, Jawa Timur munculnya Ridwan Abdul Aziz. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan saja sebagai pengusung kebenaran. Amin. Munculnya para jamaah ya. Masya Allah ya. Tapi intinya yang disebut Najd para jamaah bukan Najd nama kota yang ada di Mekah, bukan. Yang ada di Saudi, bukan. Bahkan Najd yang ada di Saudi ini munculnya pahlawan-pahlawan utama dalam Islam. Tapi Najd yang sampai Nabi menunjukkan tangannya itu ditunjuk ke arah Irak, Iran, pegunungan. Itu Najd bahasa Arabnya. Najdnya orang Arab yaitu Irak sampai ke Iran. Nabi sampai menunjuk tangannya ke arah itu, yang menunjukkan bahwa disitulah yang namanya nanti Dajjal itu akan muncul. Nah ini, para tentaranya siapa? Para tentaranya adalah Yahudi Nasrani, memakai lencana-lencana, dan diikuti pula nanti oleh sebagian orang yang beriman yang dia itu fasik dalam perjalanan nanti. Di mana dalam sejarah ketika umat Islam menghadapi Dajjal bersama pasukannya di perang Magedon kalau nggak salah itu ya, separuh lebih umat Islam berbalik arah, tidak jadi berangkat. Nah ini ditengarai para jamaah, siapa yang berangkat bersama Imam Mahdi itu mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
as-salafiyah, yang benar-benar komitmen terhadap Quran dan Sunnah. Siapa yang berbalik tidak ikut perang itu adalah ahlul ahwa, kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu, kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang sekarang menghalang-halangi tegaknya sunnah. Mereka nanti akan berbalik dan akan menjadi pasukan mereka. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan sedikit para jamaah. Di antara penolakan mereka, apa kata Allah? Faraddu aydiyahum bi afwahim fi afwahim. Mereka ketika para nabi tadi berdakwah, mereka begini. Apa? Untuk menunjukkan tidak mau. Ini. Annahum asaru ila afwahihir rusuli ya'murunahum bisukuti anhum. Bukan begini tapi begini. Nah ini loh. Ini. Ketika Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Mereka begini. Ini maksudnya. Paham ya? Begini. Mereka berisyarat kepada mulut-mulut para rasul agar diam, tidak berdakwah. Lamma da'auhum ilallahi azza wa jalla. Ketika para nabi dan rasul tadi berdakwah kepada mereka agar menyembah Allah, mereka begini. Ini, bukan begini ya, salah ini. Begini. Ini kan menutup namanya. Diam lagi. Nah, ini. Kemudian wakilah ada yang mengatakan bal wada'u aydiyahum ala afwahim takdziban lahum. Bahkan mereka meletakkan ke mulut-mulut mereka dengan artian saat itu, gaya saat itu untuk mendustakan Allah, gitu loh. Nice. Nah, kalau bahasa kita sekarang enggak mau. Wakilah ada yang mengatakan tangan menolak tadi bal huwa ibaratun an sukutihim an jawabir rusuli. Mereka menutup mulut-mulut mereka. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa mereka diam, tidak mau menjawab. Tidak mau menjawab atas dakwah para nabi dan rasul tadi. Inilah bentuk-bentuk penolakan tadi. Termasuk pada ayat yang berikutnya Allah menyatakan waqalu, dan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bihi. Sesungguhnya kami kafir terhadap apa yang kalian diutus dengannya. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami ragu-ragu terhadap apa yang kalian serukan kepada kami. Ini diantara penolakan mereka. Wallahi para jamaah, penolakan terhadap dakwah apalagi saat sekarang canggih sekali. Betul gak kira-kira? Canggih sekali para jamaah. Mulai dari terang-terangan bahwa Islam itu tidak relevan. Kemarin ada ya seorang menteri atau apa itu ya di Facebook itu mengatakan bahwa Indonesia ini tidak akan maju dengan Islam. Oh, apa ada itu? Apa ada yang berkata seperti itu? Di Facebook itu seorang dia memiliki kedudukan dia. Seorang perempuan dia mengatakan bahwa Indonesia ini tidak akan maju kalau Islam masih ada di Indonesia. Jadi maunya apa? Bubarkan agama Islam. Termasuk lagi penolakan seperti apa? Hapus pendidikan agama. Termasuk kemarin ada hapus tentang khilafah. Loh, apa di sekolah itu sudah ada materi khilafah apa? Kok sampai berkata seperti itu? Ini sebenarnya bukan kepada orang Hizbut Tahrir saja itu, umat Islam. Termasuk munculnya Islam Nusantara. Ini termasuk penolakan dakwah para jamaah. Dan ini luar biasa. Maka semoga para jamaah dakwah kepada Quran dan Sunnah, dakwah as-salafiyah yang mengajak kepada kemurnian Islam, membebaskan diri dari kebid'ahan, kembali kepada kebenaran Quran dan Sunnah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga termasuk kita yang menerima dakwah as-salafiyah ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.